Oke, terima kasih atas lantunan selawatnya dari tim Hadrawara Saifah. Marilah kita simak ceramah agama yang terakhir yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Gilang Al-Ghifari, sekaligus akan memimpin doa untuk kita semua. Kepadanya dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'ala man hajainuhu bainal kaf wa nun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina al-Mustafa ibnu Zamzam wal Mustafa Sayyidil Kaunain wa asrafil takalain Jiddil Hasan wal Husain al-Mahbub indal Rabbil Masrikain wal Maghribain Sayyidil Wujud Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh desa, aparatur pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, dan segenap orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Bahri dan Ustadz Sabrawi, dan keluarga besar Front Pembela Islam beserta jajarannya, bil khusus para panitia, yaitu anak-anak BTS, dulu namanya Bengkel Tepi Sawah, ayana Bandel Tapi Santri, anjay, bandel tapi santri. Maksudnya apa? Maksudnya biar bandel tapi jangan ninggalin ibadah. Bukan berarti membolehkan bandel. Bisa jadi dengan sebab dia istiqomahnya, dengan dia santrinya, dia dengan ta'limnya, bisa jadi menjadi asbab hidayah. Akhirnya bandelnya menjadi total, menjadi tobat nasuha. Betul nggak? Jadi orang tua setempat kudu dukung ini gerakan anak muda. Orang tua setempat, kiainya, hajinya, abuya, ajengan, ustadz, ulamanya kudu dukung ini gerakan pemuda-pemudi BTS. Kenapa? Karena mereka adalah regenerasi. Mereka lah yang akan menjadi penerus daripada tongkat estafet perjuangan-perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan perjuangannya. Jam 1:30. Lanjut. Masih kuat, masih semangat, masih cinta, masih rindu. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Langsung saja pada intinya, saudara saya rahmati oleh Allah, peringatan Isra wal Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab tersebut baginda Rasulullah juga mengalami ada yang namanya hari-hari Ammul Hazn, hari-hari kesedihan, di mana Nabi Muhammad ditinggalkan oleh dua orang yang paling disayang dan paling dicinta dan paling membela. Siapa? Yang pertama adalah istrinya beliau, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Yang kedua pamannya beliau, Abu Thalib. Nah, bagaimana bisa Rasulullah SAW sangat cinta dan luar biasa pada istrinya beliau, Siti Khadijah. Itu adalah contoh dan uswah dan gambaran untuk istri-istri akhir zaman. Istrinya Rasulullah, Siti Khadijah, luar biasa perjuangannya, luar biasa membela suaminya, luar biasa support dan dukungan suaminya tatkala diberikan ujian oleh Allah. Beda dengan istri zaman sekarang. Istri zaman sekarang diuji oleh Allah, suaminya gajiannya terlambat udah ngedumel. Betul nggak? Allah kasih ujian ke suaminya, gajinya terlambat, langsung ngedumelnya, congornya kayak bebek. Itu baru ujiannya gaji telat doang, yang pasti kan gaji mah. Nah, pada malam hari ini Isra wal Mi'raj hikmahnya banyak. Pertama tadi akhlak, Siti Khadijah luar biasa akhlaknya kepada suaminya, sekaligus Nabi, sekaligus Rasulullah, sekaligus panglima perang. Sayyidatuna Khadijah, Siti Khadijah bisa menyeimbangkan daripada tugas suaminya. Nah, istri zaman sekarang tuh harus mencontoh daripada Siti Khadijah, kurang kompak, Siti Khadijah. Jadi istri zaman sekarang jangan contoh Mahabharata, jangan contoh Kimi Himi,
contoh Ria Ricis, Yonglek, Blackpink, aduh, termasuk Atta Gledek tuh. Jadi uswahnya harus jelas, istrinya para nabi. Jangan jadi contoh istri-istri yang artis di TV yang kawin cerai, udah kayak buat mainan, betul nggak? Betul nggak? Nah, Isra wal Mi'raj Amul Hazan, peristiwa yang agung terjadi pada bulan Rajab. Dalam kitab Al-Gunyahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, Rajab terdiri dari 3 huruf. Yang pertama ra, jim dan ba. Ra-nya adalah rahmatullah, jimnya adalah judullah, ba-nya adalah birullah. Apa maksudnya? Ra rahmatullah adalah pada saat bulan Rajab kita memasuki bulan Rajab itu penuh dengan rahmatnya Allah daripada azabnya Allah. Kenapa? Karena judullah dalam baknya Allah itu Allah penuh dengan kedermawanan. Maka kita berbanyak ketika bulan Rajab istighfar, minta ampun kepada Allah. Syahrul Rajab syahrullah kata Nabi. Syahrul Sya'ban syahri wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Jadi Syahrul Rajab ini bulan Rajab adalah bulannya Allah. Maksudnya biar kita ini Allah kasih bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan dari 1 tahun 12 bulan, 3 bulan Allah kasih buat introspeksi diri. 3 bulan Allah kasih buat lebih belajar taat, lebih jadi baik daripada sebelumnya. 3 bulan Allah kasih jembatan buat menyambung lagi tali-tali yang telah putus dengan Allah. Logikanya kalau manusia ini punya akal, akalnya digunakan oleh manusia dengan baik dan benar, dia akan ambil 3 bulan ini yang pahalanya berlipat ganda. Contoh, kalau gajian mau dikit mau banyak. Kalau dibagi duit mau banyak mau dikit. Mau banyak mau dikit. Kurang kompak, mau banyak mau dikit. Duitnya banyak mau sekarang apa besok? Sekarang apa besok? Mau sekarang apa besok? Kalau duitnya mau sekarang berarti kita menjadi ahli dunia. Dibayarnya sekarang di dunia, di akhirat kita dapat bagian. Di akhirat kita nggak dapat perkara-perkara baik. Di akhirat kita nggak dapat surga kalau pengen maunya dibayar sekarang, berarti kita nggak dapat apa-apa nanti. Jadi kerja cuma sia-sia. Tapi kalau mau dibayar besok, maka kita wajib mujahadah. Walazina jahadu fina subulana, wajib kita bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. La nahduhum subulana, maka Allah akan bukakan jalannya kalau kita betul sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Nah lanjut. Kenapa? Karena birullah Allah ini maha baiknya luar biasa. Sebelum masuk Ramadan dia harus muhasabatun nafs lebih dulu. Sebelum dimasukin bulan Ramadan kita kudu eling lebih dulu. Jangan sampai Ramadan ini kotor sama maksiat, Ramadan kotor sama kebatilan, Ramadan kita kotor sama kemunkaran. Jadi bukan ada Idul Fitri di situ, nggak ada Idul Fitri kalau Ramadannya kita nggak sempurna, Sya'bannya nggak sholawat, Rajabnya nggak istighfar. Bagaimana bisa memasuki bulan yang mulia? Oleh karenanya jadikan ini majelis, ini perkumpulan. Pulang dari ini majelis bawa ilmunya Nabi, Nabi, bawa akhlaknya Nabi, bawa amar ma'ruf nahi munkar Nabi, bawa segala sesuatu yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Faqalallahu ta'ala subhanallazi asra, maha sucinya Allah memulai lebih dulu mengagungkan dirinya. Allah lebih dulu mengagungkan dirinya, memuliakan dirinya, membuat kita harus yakin kepada Allah. Allah sanggup membuat hal menurut akal mustahil, tapi bagi Allah mudah. Menurut akal nggak bisa nyata, tapi menurut Allah menjadi nyata. Bagaimana mungkin perjalanan yang cuma makan waktu 1 malam bisa sampai, sedangkan perjalanan tersebut ditempuh itu selama berbulan-bulan. Subhanallazi asra, maha sucinya Allah yang memperjalankan hambanya bi'abdihi. Kalimah bi'abdihi di situ bimakna dengan jasad juga dengan ruhnya. Tahu kenapa? Karena dulu Rasulullah Isra Mi'raj, pulang Isra Mi'raj setelah mendapatkan perintah agung, perintah mulia. Ini orang kafir Quraisy nggak percaya sama Mi'rajnya Nabi. Sampai-sampai Nabi Muhammad dibilang gila, dibilang majnun. Nabi Muhammad ini dibilang bohong, dibilang dusta. Bagaimana mungkin perjalanan yang harus ditempuh berbulan-bulan, tapi ini Muhammad sanggup menembusnya cuma 1 malam. Disitulah Allah menegaskan, Subhanallazi asra bi abdihi lailan. Ada isim ma'rifat, ada isim nakiro. Karena itu diakhiri dengan tanwin, ada isim ma'rifat di belakangnya bermakna suatu penuh, perjalanan penuh. Kalau diawali dengan isim nakiro alif lam di awalnya al-lail bermakna sedikit malam, bisa 2 jam, 3 jam. Tapi karena lailan berarti sepenuh perjalanan malam, bisa 24 jam, bisa 23, bisa 20. Allah memperjalankan Nabi Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil
Aqsa. Nabi Muhammad Allah perjalankan dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, Baitul Maqdis. Untuk apa? Nah, Rasulullah mengajarkan kita akhlak dan adab itu harus lebih dulu. Adab dan akhlak harus ada di atas kepala kita. Adab dan akhlak harus menjadi raja. Ingat, ini zaman Indonesia luar biasa udah kezalimannya. Semakin canggih teknologi, semakin berkembangnya zaman, akhlak makin bobrok. Tata krama, etika, adab mulai ditinggalkan. Berapa banyak orang tua durhaka kepada anak, anaknya durhaka kepada orang tuanya. Itu karena sudah banyak meninggalkan Allah, banyak meninggalkan sunnahnya Rasulullah, banyak meninggalkan daripada para ulama. Allah kasih akhirnya. Nah, subhanallazi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah mengajarkan kita untuk apa? Berakhlak dan beradab. Nabi Muhammad walaupun khatamul anbiya, penutup para nabi, tapi Nabi Muhammad menghormati nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu ini sholat sunnah 2 rakaat di Palestina. Akhirnya Nabi Muhammad setelah sholat sunnah 2 rakaat di Al-Aqsa di Palestina, baru dimirajkan oleh Allah, diangkat oleh Allah melewati langit pertama sampai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Ada percakapan antara Nabi Muhammad dengan Allah. Apa? Percakapan antara Allah dengan Nabi Muhammad ketika bertemu ketika Miraj apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah. Terusin. Ngantuk ya? Ulangi. At-tahiyatul. Allah memberi salam atas Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Salam keselamatan atas engkau wahai nabi pembawa rahmat. Dijawab oleh siapa? Siapa yang jawab? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shol. Rasulullah menjawab. Dan juga salam untuk orang-orang yang apa? Beribadah, untuk orang soleh. Lalu siapa yang menyaksikan di situ? Di situ yang menyaksikan adanya syahadatain, adanya musyahadah, disaksikan oleh para malaikat Allah. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad. Nah, berarti perkara sholat ini perkara pentingnya luar biasa. As-sholatu mirajul mu'minin. Sholat adalah mirajnya orang-orang yang beriman. Sholat adalah hubungannya orang-orang yang beriman. Sholat adalah bentuk pengabdian. Sholat adalah bentuk penghambaan. Kamu jangan sholat karena kamu lagi banyak utang, lagi pengen dapat pacar, pengen dapat jodoh, ini urusan susah, ini urusan susah, baru sholat. Jangan jadi Islam KTP, betul? Di sholatnya kita ini datang karena kita mengabdi kepada Allah, karena kita ini butuh kepada Allah, karena kita ini adalah orang yang dihidupkan, orang yang diciptakan oleh Allah, orang yang diberikan segala sesuatunya oleh Allah, dari Allah dan untuk Allah. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Nanti kita bahas bab sholat. Allazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'un basir. Allazina barokna lahu haulahu, itu tempat kami berkahi. 3 tempat yang diberkahi oleh Allah. Pertama Mekah Al-Mukarramah, kedua Madinah Al-Munawwarah, ketiga Baitul Maqdis di Palestina. 3 tempat kalau sholat sunnah 2 rakaat di tempat ini, di tempat yang diberkahin, itu ukurannya 1000 rakaat dibalasnya oleh Allah. Ini kampung apa namanya? Kampung apa? Kebon kelapa. Sholat sunnah kebon apa? Sholat sunnah 2 rakaat di kebon kelapa. 2 rakaat di kebon kelapa itu berapa rakaatnya? 2. Bagaimana caranya biar sampai 1000 rakaat? Orang kebon kelapa sholat di Mekah Al-Mukarramah baru sampai 1000 rakaat. Tapi kalau 1000 rakaat sholat di kebon kelapa itu ngerjainnya 1000 kali. 1000 kali baru dapat 1000 rakaat. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, di Palestina sholat sunnah 2 rakaat, Allah balas pahalanya jadi 1000 roh. Berkah atau tidak? Kurang kompak, berkah atau tidak? Berarti Habib Rizik yang sampai saat ini di Mekah berkah atau tidak? Mulia atau tidak? Alhamdulillah. Kangen gak sama Habib Rizik? Rindu sama Habib Rizik? Pengen Habib Rizik pulang? Benar pengen Habib Rizik pulang? Pengen Habib Rizik pulang, lu status PHP mulu. Pengen Habib Rizik pulang, di postingan sosial media Facebook Instagram bucin mulu. Nggak ada foto Habib Rizik. Kalau memang cinta kita betul pecinta cinta setia, betul pecinta yang setia,
maka kita akan melaksanakan sam'an wa ta'atan dengan apa yang kita cintai. Jangan cinta tapi nggak mau berkorban, cinta tapi nggak ada perjuangan, itu cinta dusta. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kalau kita cinta sama Habib Rizik, semua foto profil ganti foto Habib Rizik, Facebook ganti fotonya Habib Rizik, Instagram fotonya Habib Rizik. Jangan Mobile Legend lu posting, cacing lu posting, TikTok lu download. Masya Allah, ini bahaya, ini penyakit anak muda, anak mudi nih. Jawab jujur, pemuda pemudi kalau udah main game handphonenya udah miring, azan denger apa enggak? Qomat denger apa enggak? Dipanggil orang tua denger apa enggak? Waktunya talim ingat apa enggak? Maka pemuda pemudi kalau gamenya main handphone, HP-nya udah miring, maka seketika dia menjadi tolol. Ya azan aja sampai nggak denger, komat nggak denger, dipanggil orang tua, disamper, kalau meleduk. Pemuda-pemudi yang hebat, yang luar biasa, itu adalah pemuda-pemudi yang mengenyampingkan urusan mudanya dalam perkara dunia. Jadi pemuda-pemudi yang hebat itu adalah pemuda-pemudi yang masa mudanya, kata Imam Syafi'i, dia gunakan untuk mengabdi, dia gunakan untuk khidmat, dia gunakan untuk takzim. Pemuda-pemudi yang hebat walaupun tidak dilahirkan dari orang tua ulama, gak ada darahnya ulama dalam tubuh pemuda-pemudi itu, tapi dia takzim sama ulama, dia khidmat sama ulama, dia mahabbah sama ulama. Maka demi Allah, Ibn Ibrahim Ibn Smith mengatakan, itu pemuda bakal jadi ulama. Kalau dia nggak jadi ulama, anak cucunya bakal jadi ulama. Itu berkahnya takzim dan mahabbah dan khidmat sama ulama. Nah, itu pemuda-pemudi yang hebat, bukan pemuda sibuk main. Yang perempuan sibuk main jadi gop, kurang kompak, jadi gop. Laki-laki main cacing jadi. Jadi pulang dari ini majelis saya mau tanya, yang aplikasi cacing masih ada? Yang punya game cacing masih ada? Yang punya game Mobile Legend masih ada? Lu main Mobile Legend epic abadi lu, nggak bakal bisa lu Mythic Glory dah. Noob sih lu, nggak guna. Ya gege nggak guna. Pulang dari sini, kalau emang kita mau jadi pejuang, buktikan dengan tindakan, bukan dengan ucapan. Hapus itu game. TikTok kurang kompak. TikTok yang download TikTok gop, yang download, yang denger, yang nonton, semua jadi gara-gara. Sampai sini jelas. Siap hapus. Itu yang punya orang kafir. Kalau kita download aplikasinya tersebut pakai kuota, beli kuota pakai uang, semakin banyak yang download, semakin banyak yang pakai, semakin banyak yang gunakan, maka yang punya kafir akan semakin kaya. Semakin kayanya kafir, dia gunakan kekayaannya untuk menghancurkan Islam. Bagaimana caranya? Dia menjadi dinonasikan kekayaannya untuk beli senjata yang mengganyang, menghancurkan umat Islam. Contoh Israel sampai saat ini nih, Palestina nih masih digempur. Palestina belum lama, 2 minggu yang lalu India, saudara muslim kita juga dibantai. Betul? Berarti yang teroris siapa? Yang radikal siapa? Yang anarkis siapa? Kenapa selalu Islam yang dituduh teroris? Betul? Yang bilang Islam teroris gop, yang bilang Islam radikal gop, yang bilang Islam anarkis gop, goblok. Islam itu tasamuhnya luar biasa, saudara. Islam mengajarkan toleransinya luar biasa. Tatkala kita, saudara kita nih dibantai di Uighur, sebelum India di Uighur, betul nggak? Di Cina dibantai. Apa di Indonesia kita bantain orang Cina? Kan enggak, betul nggak? Di India kita dibantai Islamnya kita, saudara kita sama Hindu. Apa kita sweeping orang Hindu? Enggak. Indonesia toleransinya luar biasa.
Tapi kenapa setiap habaib, abuya, ajengan, kiai, ustadz, ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dituduh teroris? Betul. Maka sampein ke mereka orang, sampein mereka orang, kalau setiap orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang berjihad, yang hisbah dituduh teroris, maka demi Allah saksikan langit dan bumi, kami teroris. Takbir. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dituduh teroris, yang korupsi dilindungin. Kadal buntung. Betul nggak? Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan nih aksi bela tauhid, aksi bela Quran, aksi bela Nabi, dituduh radikal. Tempat panti pijat nggak ada yang nutup, miras nggak ada yang nutup, judi difasilitasin, kita sebut apa dia? Kurang kompak. Sebut apa? Kalau RT RW ngizinin maksiat berarti RT RW-nya, camatnya, lurahnya, bupatinya, gubernurnya. Lanjut jangan. Itu kemaksiatan saudara, kebatilan luar biasa. Kalau kemaksiatan kebatilan difasilitasin, didiemin, bahkan dimodalin, jangan heran Indonesia bertubi-tubi Allah kasih siksa. Indonesia bertubi-tubi kena azab. Sebelum kena virus corona, flu burung dulu sempat viral. Semua orang hari yang punya burung dia jual-jualin tuh, kecuali kalau dikait-kaitin dulu flu burung sama ini virus yang baru, jadi campur flu burung kolor nababa. Iya enggak? Wih. Jam 2 lagi. Jadi intinya saudara-saudara rahmati oleh Allah, perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi ini nggak bisa dicerna dengan akal, nggak bisa dicerna dengan, maka wajib diyakini dengan iman. Wajib diyakini perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi itu adalah bentuk daripada kekuasaan Allah. Viral virus corona, terus kita takut sama virus apa sama Allah? Takut sama virus apa sama Allah? Sama virus apa sama Allah? Sama virus apa sama corona? Sarwa kene anjing sia. Takut sama siapa? Virus apa Allah? Virus apa Allah? Corona apa Allah? Lebih takut corona apa azab? Lebih takut corona apa azab? Lebih takut corona apa siksa? Lebih takut corona apa neraka? Udah tahu takut ngapa nggak tobat? Takut TikTok lu liatin, game lu ngepush rank, sholat ditinggalin, majelis taklim disepiin. Masya Allah, kadal botak. Jadi intinya pada malam hari ini saya berpesan buat kalian dan diri saya pribadi, bagaimana sholatul mirajul mu'minin ini adalah sholat hubungan kita kepada Allah, komunikasinya kita kepada Allah. Kalau kita mau terlindung dari hal-hal yang membahayakan, dari hal-hal yang berbau azab dan siksa, maka wajib atas kita ittaqullah haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Pesan saya nih buat pemuda-pemudi Islam, ini mau masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan Rasulullah, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Dengan apa? Dengan menjalankan kewajiban sebagai orang Islam. Sholatnya kita jaga, mudawamah udunya kita jaga, taklimnya kita jaga, auratnya kita jaga, hizibnya kita jaga, ratibnya kita jaga. Insya Allah corona nggak akan masuk gitu. Insya Allah corona nggak bakal masuk. Itu daripada isyarah-isyarah guru-guru kita, ulama-ulama kita. Kalau kita menjaga atau mendawamkan sunnahnya Nabi, amalannya Nabi, amaliyahnya Nabi, maka insya Allah itu virus nggak akan masuk. Man khafa minallah khafahu kullu syai'in, kata Nabi. Kalau orang udah takut kepada Allah, maka segala sesuatu yang buat dia takut nggak bakal dia takut. Mau virus kek, mau corona kek, kolor baba kek, Toyota kek, nggak bakal bikin dia takut. Asal dia takutnya betul-betul takut kepada Allah. Sampai sini kira-kira jelas. Buat ibu-ibu saya pesan betul bu, ini masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Roma. Masuk bulan Roma, bu,
Bu, bu, masih hidup? Cicing baik. Ngopi apa ngopi? Anjay. Bu, ini masuk bulan Ramadan, perbaikin hubungan dengan Allah. Setelah perbaikin hubungan dengan Allah, perbaikin hubungan dengan Sebelum masuk Ramadan kita banyak ngelawannya sama laki. Sebelum masuk Ramadan kita banyak ngerengkalnya kalau dibilangin sama suami. Sebelum masuk Ramadan kita banyak nentangnya, banyak melawannya, banyak bantahnya. Suami, maka sebelum Ramadan tobat kepada Allah, minta maaf kepada suami. Supaya Ramadannya tenang, Ramadannya nyaman, Ramadannya khusyuk. Jangan sampai udah mau masuk bulan Ramadan sama laki masih ngedumel, dibilangin masih kagak ngerti, dinasehatin galakan, kurang kompak, galakan. Emang udah punya bini lu? Tahu dari mana lu galakan bini? Nah jadi bu, suami ada bu, di mana? Di rumah. Ini udah jam 2 udah izin. Kemana izinnya bu? Ngaji. Pulang berarti bawa ilmu, diamalin, betul? Diamal. Innamal mu'min imanan ahsanuhum khuluq wa altafuhum bi ahlihi, kata Nabi. Sesungguhnya bagian daripada keimanan seseorang orang beriman, wa husnul khuluq, orang yang berakhlak baik, wa altafuhum bi ahlihi, dan orang yang lemah lembut kepada keluarganya. Nah kalau mau jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, maka dia harus jadikan Rasulullah sebagai teladan, Rasulullah sebagai contoh, sebagai uswah, sebagai qudwah. Maka itu baru jadi hubungan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sholat kagak, ngaji kagak, taklim kagak, dekat habaib kagak, ikut ulama juga kagak, mau jadi sakinah. Kunyuk. Ya enggak? Sama aja orang sholat kagak, puasa, zakat, umroh, amal baik, berjuang, mau masuk surga. Jenggot botak. Jenggot kalau botak gimana? Nah, jadi intinya pada malam hari ini saya mengingatkan dan mengajak seluruh jamaah, dengarkan baik-baik. Masuk bulan Syaban Ramadan, perbaikin diri kita. Perbaikin. Ini alamatul kiamatnya udah jelas. Ini ciri-ciri kiamatnya udah banyak dan udah terlihat. Hati-hati. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan Allah, menghidupkan sunnah Nabi. Seandainya kita mati dalam keadaan husnul. Kira-kira sampai sini jelas? Jadi intinya hikmah Isra wal Mi'raj adalah perbaikin hubungan kita dengan Allah melalui perbaikin hubungan kita dengan Rasulullah melalui menghidupkan sunnah. Jadi pemuda-pemudi yang baik, orang tua yang baik, orang tua yang tidak menjauhkan anaknya dengan Allah dan Rasulnya dan ulama, itu orang tua yang baik. Jadi jangan karena masalah khilaf, masalah ikhtilaf, masalah perbedaan, ada ulama tegas, ada ulama lembut, terus orang yang ngundang ulama tegas dijauhin, nggak didukung. Nggak boleh begitu. Adanya khilaf, adanya furu iya far'un, itu memang udah sunatullah, memang dasarnya udah kehendak Allah. Jadi kalau ada pemuda atau ada gerakan yang memang berbeda far'un furu'nya, jangan kita sama dalam bab sholat subuh. Bagi Imam Syafi'i, subuh kunut apa hukumnya? Hukumnya kunut bagi mazhab Imam Syafi'i apa hukumnya? Begitupun Imam Hanafi, menurut Imam Hanafi kunut dalam subuh apa hukumnya? Menurut Imam Maliki subuh kunut apa hukumnya? Menurut Imam Abu Hamad bin Hambali apa hukumnya kunut dalam subuh? Itu far'un. Jadi kalau kita nggak paham jangan coba-coba kita bentur-benturkan, betul nggak? Setuju nggak? Kalau belum paham berarti kita kudu ngaji, jangan taklid buta, jangan ngaji sama Google, sama Mbah Google jadi tol. Sampai sini jelas? Insya Allah. Nah intinya tadi perbaikin hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya melalui sholat dan melalui sholawat dan sunnah Nabi. Perbaikin urusan kita nih sama orang tua. Orang tua masih ada nggak? Ibu masih ada? Bapak masih ada? Bapak masih ada nggak?
Nggak ada. Udah nggak ada bapak. Kenapa nggak ada? Meninggal. Nah, sebelum Ramadan ziarah. Doa orang tua, dengerin. Doa orang tua itu melebihi doa 70 para wali. Dengerin. Doanya orang tua itu melebihi doanya 70 para wali. Jadi kalau kita mau sukses dunia akhirat, nggak usah cari wali jauh-jauh. Di rumah tuh udah ada walinya kita, orang tua kita yang melahirkan kita, yang menurunkan roh dari langit menuju bumi. Itu adalah ibu dan bapak. Birrul walidain, berbuat baik, bakti kepada ibu dan bapak, maka kamu akan sukses dunia dan akhirat. Sampai sini jelas. Memasuk bulan Ramadan, datengin ibunya, bawa baskom kalau perlu, cuci kakinya. Bilang, ibu mohon maaf, selama saya dilahirkan, mulai saya dari mukallaf, mulai saya dari tamyiz, mulai saya dari balik, mampu mengingat dosa-dosa saya kepada kamu, wahai ibu. Menjelang Ramadan bulan suci, maafkan anakmu yang penuh dosa. Itu baru yang akhlak. Bukan dengan lisan, maaf pak, besok mau lu durhaka lagi baik. Besok mau lu colong duit sama bapak lu buat beli kuota. Ya, jadi pulang dari ini majelis nih yang masih ada ibunya datang bawa baskom sebelum masuk Ramadan datang. Ibu maafin saya tadi seperti yang saya ajarkan, bapak juga begitu. Jangan malu buat jadi pejuang yang punya jiwa besar, berani minta maaf walaupun kita nggak salah. Nggak ada sejarahnya anak nggak salah, pasti anak salah. Betul nggak? Betul nggak? Nah jadi untuk memudahkan dan untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan, kita harus minta maaf dengan orang tuh. Terus kalau orang tua udah nggak ada gimana Ustaz? Ziarah ke makbaroh, datang ke perkuburannya, datang ke pusaranya, datang berdoa kepada Allah. Wahai Allah, ya Rob, yang menguasai ruh-ruh kami, jiwa-jiwa kami, tolong sampaikan ini kepada ibu dan ayah kami. Kalau seandainya udah wafat, tolong sampaikan permohonan maaf saya sebagai anak, permintaan maaf saya sebagai anak, dan semoga dengan sebab suratul Fatihah, suratul Yasin, suratul Kursi, engkau mengampuni segala dosa-dosa orang tua saya. Begitu kalau sebagai anak yang baik. Insya dari pulang ini majelis besok siap ziarah. Siap ziarah, siap silaturahmi. Semoga kita kumpul pada malam hari ini. Allah ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa kedua orang tua kita, ampuni dosa guru-guru kita, dan tidaklah kita keluar dari ini majelis yang sakit. Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, ruhaniyahnya, Allah tambahkan kekuatan istiqomahnya, Allah berikan ruhul jihadnya, Allah bangkitkan ba'is dan ruhul jihadnya. Tidaklah kita keluar dari ini majelis yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya baik dunia maupun akhirat. Dan semoga kumpulnya kita Allah kabulkan hajat dunia maupun akhirat. Ilahi anta maksud uruduka matlub atini wa mahabbataka bil marifataka wal ijabah wal rahmah wal barakah wal maghfirah wal ma'unah binuril hidayatika bi hidayatilahil haq liridho ilahi ta'ala bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Alhamdulillah, kita tutup dengan bacaan sholawat sekaligus galang dana untuk pembangunan pondok pesantren Alif Nur Alam. Semoga hal-hal yang kita lakukan untuk Allah dan Rasulnya Allah berikan ridho dan berkahnya dan dilipat gandakan amal jariahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Salawat. Allahumma salli Allah Allah ya Allah, dengan berkah Isra wal Mi'rajnya Nabi, dengan berkah salawat kepada Nabi Muhammad, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga kami, anak istri kami, ulama kekasih Nabi, para habaib dan ulama panutan kami. Allahumma salli Allah Allah ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi fadawaiha wa afiyati
musuh-musuhku syahid aku rindu dengan membela habaib ulama panutan kolbu. Walau kami diserbu hingga hancur jadi abu, tetap teruskan maju tanpa ada ragu. Siap bela habaib dan ulama panutan kolbu. Allahumma sholli Allah ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa tawaliha wa afiyati abdani wa sibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah Untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. berdarah. Agama dan negara tercinta kematian. Ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, Bangkitlah, kibarkan panji Al-Mustafa. jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah. Berdarah Darah menjadi saksi di sisi Allah, mati syahid. adalah hari raya. Maju ayo terus. Maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. Wahai para pejuang agama, Bangkitlah, wahai para singa-singa Allah, bangunlah, musuh sudah di depan, mata bangunlah. kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Rambutlah maju ayo terus. Maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. Takbir. Semua yang hadir siap bersatu, siap berjuang, siap bela agama Allah, siap bela Nabi Muhammad, siap jaga ulama, siap lindungi ulama, siap ikut komando ulama istiqomah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kami selaku pembawa acara dan mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.